Om Swastiastu, Om Awignamastu Namasidam, Om Manobhadra Kalatawiyanti Wiswata. Om Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang angkat tema niki dengan judul Dalami dan Selami apa yang sudah kita yakini. Karena kemarin niki dia sempat ada yang messenger dari agama lain gitu, ingin merekrut tiang, jadi ingin mengajak tiang masuk ke agamanya gitu. Jadi niki menarik niki. Jadi saudara itu dia mengirim banyak dalil-dalil, ayat-ayat untuk memikat tiang, biar tergoda mau masuk ke ajaran agamanya. Jadi kalau niki khususnya kita di Hindu, memang agak sedikit berbeda. Karena Hindu niku bukan agama misionaris, bukan agama misionaris. Jadi tiang rasa tidak ada sematun Hindu yang mengajak atau ingin merekrut bhakta agar masuk ke agama Hindu niku tidak ada. Karena niki soal masalah keyakinan. Jadi kalau tiang berpikir agama niki kan suatu alat untuk mencapai yang namanya untuk mencari kebenaran. Jadi yang maha benar itu kan Tuhan. Jadi untuk mencari kebenaran. Jadi selama agama niki dijadikan sebagai tujuan, jadi selama itu kita tidak akan pernah memahami hakikat dari apa yang kita pelajari, dan tidak akan menemukan, tidak akan pernah memahami. Jadi semestinya agama itu kan dijadikan sebagai alat, sarana untuk mencari kebenaran, sarana untuk mencari jati diri, sarana untuk menemukan Tuhan. Sekalipun Tuhan yang kita cari itu tidak ada, yang sifatnya abstrak, sunia, yang kosong. Tetapi dalam konteks agama Hindu kan kita memiliki dua konsep, dua eksistensi Tuhan, antara Purusha dan Prakrti. Sebelum kita menemukan yang maha kosong, yang tidak ada, kita mesti memahami yang ada. Kan itu tingkatannya. Jadi yang ada ini saja kita tidak mengerti, kita pahami, bagaimana kita bisa menemukan yang tidak ada. Makanya di dalam konsep agama Hindu itu yang ada disebut dengan Paravidya dan Aparavidya, ilmu sekali niskali. Sebelum kita memahami ilmu niskalinya, kita pahami dulu ilmu sekalinya. Jadi apapun yang kita lihat itu yang kita pelajari. Makanya ada pengetahuan yang tertulis, itu yang disebut dengan Weda. Kemudian ada pengetahuan yang tidak tertulis. Nah, ini ilmu niskalinya. Nah, jadi kemarin niki tiang cuma mengatakan bahwa silahkan saudara, apapun yang saudara yakini, silahkan dalami dan selami. Jadi temukan hakikat apa yang Anda pelajari. Jadi kalau Anda sibuk mencari bhakta hanya untuk merekrut, untuk meyakini yang agama yang Anda anut itu, selama itu pula Anda tidak akan pernah merasa damai beragama itu.
Seperti halnya ibaratnya kita ingin menggali suatu sumur. Jadi ingin menggali suatu sumur, sebelum ketemu airnya niki, nah kita sudah pindah mencari tempat yang lain. Padahal lagi beberapa senti saja air itu sudah kita dapat. Kita sudah pindah lagi. Okay. Kemudian sebelum ketemu airnya lagi pindah. Jadi kan tidak kita pernah ketemu apa yang mau kita cari. Nah, jadi sama halnya seperti kita beragama. Kita pikir agama ini yang paling bagus, agama ini yang jelek, agama ini. Nah, terus apa sih tujuan kita beragama itu? Nah, jadi kemarin saya jawab bahwa di agama Hindu itu agama yang paling komplit ya, pengetahuannya. Jelas saya sebagai Hindu pasti saya akan mengagungkan agama saya sendiri gitu. Padahal kalau dikaji ya dari beberapa agama-agama yang diakui negara, yang diakui sah. Nah, jadi hakikatnya itu adalah semua mencari kebenaran. Semua hakikatnya itu adalah jalan menuju Tuhan. Jadi hanya saja, jadi para bhakta ini yang banyak kebingungan mencari jati dirinya. Makanya ada istilah temukan dulu jati diri kita. Dengan jati diri kita, kita bisa menemukan yang Maha Kuasa. Nah, jadi dalami dan selami apa yang sudah kita yakini dan yakini bahwa agama yang kita anut itu adalah jalan untuk mencari kebenaran, mencari yang Maha Kuasa. Jadi kalau agama itu hanya dijadikan sebagai tujuan, jadi selama itu kita akan berpikir kebanyakan orang yang semakin religius ya, semakin religius itu tidak sedikit dari mereka hanya ingin memperdebatkan apa yang sudah mereka ketahui dengan bermodal sastra, sumber-sumber sastra, dengan bermodal dalil-dalil ya itu. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Nah, terkait dengan hal itu kemarin Tiang pernah sempat juga Kenten berdiskusi dengan salah satu bule orang asing ya. Jadi orang asing itu bertamu ke rumah Tiang. Karena orang asing ya, orang Eropa ini kebanyakan dari mereka itu tidak memeluk suatu agama. Jadi bagi mereka meyakini Tuhan tidak harus beragama. Tetapi karena di Indonesia ini agama itu kan diatur undang-undang, diatur oleh negara. Jadi diwajibkan untuk memeluk suatu agama. Tapi kalau di Barat kebanyakan orang yang tidak memeluk suatu agama untuk meyakini Tuhan. Padahal mereka yakin. Nah, kemudian dia ditanya kemarin, apa sih benefit Anda itu menjadi pemeluk agama? Apa sih keuntungan, apa sih hasilnya itu? Selama kamu memeluk agama yang kamu yakini, agama Hindu, apa sih keuntungan kamu memeluk agama Hindu selama ini? Apa yang kamu hasilkan? Nah, itu pertanyaan yang luar biasa sebetulnya. Jadi, kalau kita beragama, tentunya kita harus menemukan benefitnya memang. Itu pertanyaan yang menggugah hati Tiang. Karena secara realitas, secara fakta yang kita temui sekarang ini, di mana negara yang sangat religius, itu kebanyakan ributnya daripada damainya. Nah, itu
kemarin yang disampaikan, yang pernyataan yang disampaikan oleh bule kemarin itu. Dan saya rasa sih sama gitu. Jadi faktanya seperti itu, di mana kita terlalu sibuk mengurus agama. Jadi di mana negara yang religiusnya tinggi itu kebanyakan ribut. Karena semakin, kalau zaman sekarang ini, semakin orang memahami agama, semakin yang merasa bahwa dirinya adalah religius, itu semakin banyak terjadi perdebatan. Makanya sumber keributan di dunia ini kalau boleh dikatakan adalah Tuhan itu sendiri. Gitu. Tuhan itu sebagai ajang perdebatan di kalangan para pemeluk agama. Ini jadi Tuhan yang tidak ada ini, yang konsepnya tidak ada, ini diperdebatkan. Nah, pada akhirnya terjadilah keributan. Kemudian orang-orang yang berfanatik beragama, mabuk agama ini yang membuat banyak keributan. Itu fakta. Jadi apa sih benefit kita, keuntungan kita selama kita memeluk suatu agama? Nah, itu yang kemarin yang ditanya. Jadi kalau di Hindu, yang ini kembali ke personal, ke individu ya. Jadi ketika kita merasa berpengetahuan, baik di bidang rohani ataupun pengetahuan yang lain, jangan merasa diri paling benar. Nah, itu suatu prinsip yang harus kita pegang teguh kita. Jadi benefit kita selama kita beragama, apakah kita sudah merasakan kedamaian? Apakah kita sudah bisa menghormati orang lain? Apakah kita sudah respect kepada sesama? Kan itu yang sangat sangat poinnya sekali, karena puncak dari agama itu sendiri adalah, puncaknya adalah prema. Prema itu cinta kasih.